Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sahabat yang sudah dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. 10 orang didaftar oleh Rasulullah SAW termasuk calon penghuni surga atau dijamin masuk surga. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat yang setan itu menghindar dari beliau. Bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengisi hidupnya? Bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beribadah, terutama ketika sholat? Kita akan merasa takjub dengan beliau pada saat beliau menjelang akhir hayatnya. Ketika beliau memimpin sholat subuh. Seperti biasa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengecek barisan saf sholat. Setelah saf salat itu kemudian dirasa telah rapat dan lurus, maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian baru berbalik badan dan akan memulai memimpin salat. Ketika itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi imamnya. Di belakangnya beberapa orang sahabat, ada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ada sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain. Ini solat subuh, solat terakhir yang dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ternyata itu solat yang menyebabkan beliau diwafatkan oleh Allah. Ketika beliau memulai takbiratul ihram solat, kemudian beliau memulai memimpin solat dengan membaca surat, membaca ayat. Tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang bernama Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini sebenarnya orang Majusi, penyembah api. Sengaja menanamkan kebencian kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mencari-cari kesempatan untuk bisa membunuh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Lu'lu'ah hari ini justru kemudian diagung-agungkan, dijadikan sebagai pahlawan, dipuja-puja, bahkan kemudian dikeramatkan kuburannya oleh orang-orang yang hari ini berfaham Syiah. Abu Lu'lu'ah dianggap sebagai pahlawan, orang yang berjasa besar, padahal yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah adalah membunuh khalifah kedua sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab kemudian ketika sedang salat ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah. Ketika itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditusuk bagian perutnya, robek bagian perutnya, mengalirkan darah, bahkan ada yang mengatakan sebagian isi perut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu keluar. Setelah Abu Lu'lu'ah menusuk sahabat Umar bin Khattab, kemudian dia membabi buta menusuk orang-orang sahabat Rasulullah SAW yang ada di saf pertama. Sampai kemudian dia lari dan dikejar oleh sahabat yang lain sampai akhirnya kemudian dia terbunuh. Sementara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang barisan solatnya berada di bagian belakang, mereka masih asik, masih khusyuk, larut dalam solatnya. Mereka tetap bertahan, tidak terpengaruh sama sekali dengan kejadian itu. Bahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditusuk perutnya, sebagian perutnya ada yang keluar, dia tidak menjerit, tidak merintih, sehingga orang-orang yang ada di saf bagian belakang tidak tahu kejadian itu. Maka solat ketika itu terhenti sejenak, terputus. Ketika terputus itu sahabat-sahabat yang ada di bagian belakang menganggap bahwa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terlupa dari membaca ayat atau membaca surat, sehingga di bagian belakang berkali-kali mengucapkan subhanallah, 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 mengulang-ulang mengingatkan seorang imam layaknya ketika seorang imam itu melakukan kesalahan atau sedang terlupa. Sahabat-sahabat yang ada di belakang lupa, tidak tahu bahwa di bagian depan itu terjadi peristiwa pembunuhan terhadap sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan demikian menarik sahabat Abdurrahman bin Auf agar menggantikan posisinya menjadi sebagai imam. Sampai kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjatuh, tergeletak, tidak sadarkan diri. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu kemudian diangkat, digotong oleh beberapa orang sahabat, dibawa ke rumahnya, masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sementara sahabat-sahabat yang berada di saf barisan yang lain, yang di belakang,
Masih belum tahu bahwa itu sahabat Umar dalam keadaan sedang terluka dan itu menyebabkan kematian beliau. Dari sini saja kita bisa bayangkan betapa para sahabat itu kalau sudah sholat, menyebabkan sholat mereka itu lupa segalanya, larut dan hanyut. Sahabat Rasulullah SAW itu kalau sudah sholat ibarat tiang, tidak bergoyang sedikit pun, tidak bergeser sedikit pun, ibarat pohon, ibarat ranting dahan yang dihinggapi oleh burung-burung, tidak bergoyang sedikit pun, saking asik larutnya di dalam sholat. Mungkin mereka bisa menghadirkan dalam sholat itu bahwa mereka sedang bermunajat dengan Allah. Mungkin mereka mampu untuk menghadirkan di dalam hati mereka bahwa ketika sholat itu mereka sedang berkomunikasi dengan Allah. Sehingga apa yang terjadi di bagian depan, sahabat Umar bin Khattab dalam keadaan terluka demikian, bahkan menyebabkan kematian, di bagian belakang tidak tahu. Itu yang pertama, luar biasa. Makanya kita tidak bisa bandingkan amal perbuatan kita, amal ibadah kita dengan mereka para sahabat Rasulullah SAW. Kita tidak bisa bandingkan amal kita dengan mereka saja, apalagi kita sampai kemudian tega dan berani mencela, mencaci para sahabat Rasulullah SAW sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Kemudian berikutnya kita lihat bagaimana sahabat Umar bin Khattab, setelah sahabat Umar bin Khattab dibawa ke rumahnya dalam keadaan terluka, bercucuran darahnya, sahabat Umar bin Khattab tidak sadarkan diri. Ketika itu sahabat-sahabat yang ada di sekitar Umar bin Khattab, yang menunggu menyaksikan kondisi Umar bin Khattab demikian, berusaha untuk membangunkan atau mengingatkan Umar bin Khattab, apakah Umar bin Khattab masih hidup atau tidak, apakah Umar bin Khattab masih dalam keadaan tidak sadarkan diri atau sesungguhnya Umar bin Khattab sudah sadarkan diri. Para sahabat berpikir bagaimana caranya, bagaimana cara membangunkan Umar bin Khattab, bagaimana cara mengingatkan Umar bin Khattab. Para sahabat berbagai macam usaha mereka lakukan. Ada yang mengeraskan suaranya, ada yang menyebut-nyebut nama Umar, wahai Umar, wahai Umar, supaya Umar kemudian bangkit, supaya Umar sadar. Tetapi kemudian ada seorang sahabat yang kemudian tahu persis bagaimana cara yang tepat, tahu persis bagaimana cara yang benar untuk mengingatkan Umar bin Khattab atau memanggil Umar bin Khattab. Kalau di WA kalau di WA kan sampai ada serono, sampai ada apa? Ada bahasa bercanda kan. Istri kalau susah bangun, para ibu, para istri susah bangun, dibangunkan untuk sholat kok susah. Bagaimana cara istri membangunkan supaya istri itu cepat bangun? Dibisiki di telinganya. Apa bisikannya, Bapak? Wahai mama, wahai bunda, izinkan saya untuk apa? Untuk menikah lagi. Itu pasti sang istri akan bangun, seperti disambar geledek, seperti disambar petir, pasti bangun itu. Apalagi pasangan suami istri itu memang hidupnya bahagia, saling mencintai. Tiba-tiba sedang terlelap tidur, suami membisikkan di telinga, mama izinkan Abi, izinkan papa untuk menikah lagi. Kira-kira bagaimana Bapak? Pasti bangun. Pasti bangun, tentu bangunnya marah-marah kan ya. Tapi kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat ketika itu bingung bagaimana cara membangunkannya. Ada seorang sahabat mengatakan cara membangunkan, mengingatkan, memanggil Umar bin Khattab, bisikkan di dalam telinganya, wahai Umar bin Khattab, hana waktu sholat. Bisikan di telinganya Umar bin Khattab, as-sholah, as-sholah, wahai Umar bin Khattab, sholat, sholat, sholat. Ternyata luar biasa Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seketika Umar bin Khattab kemudian terbuka matanya, langsung bangun. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, apakah sudah masuk waktu sholat? Lupa dia dengan lukanya, padahal luka itu darahnya bercucuran, sebagian isi perutnya keluar. Lupa dengan itu semua. Justru beliau sadar, justru beliau ingat ketika diingatkan apa? As-sholah, as-sholah.
Orang sedang dirundung, dililit hutang. Tiba-tiba kita sedang tertidur, ada yang membisikkan telinga kita supaya kita cepat bangun. Kira-kira bisikannya apa? Apa? Ini ada uang, ini ada piti ini. Ini hadiah untuk Anda, sekian puluh juta, sekian ratus juta. Insya Allah kita langsung bangun. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu luar biasa. Bagaimana keterikatan beliau dengan solat, bagaimana keterpautan beliau dengan solat. Luka yang hari ini orang belum tentu akan sanggup menahannya, ternyata itu semua dianggap kecil dan bahkan tidak terasa bagi Umar bin Khattab. Dan justru yang mengingatkan, cepat membangunkan Umar bin Khattab adalah ketika Umar bin Khattab diingatkan as-salah, as-salah.